Ledakan gudang kembang api ini terjadi di kota Esparto, California, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Insiden ini terjadi setelah api melahap sebuah gudang yang diketahui menyimpan berbagai jenis kembang api. Kejadian ini memicu kebakaran besar yang membuat warga setempat harus mengungsi. Situasi ini juga membuat proses evakuasi dan penyelidikan terkendala karena potensi ledakan susulan dari kembang api yang tersisa di lokasi. Selain itu, akibat ledakan ini, 2 orang terluka dan sudah dievakuasi ke rumah sakit. Sementara 7 orang dilaporkan menghilang sehari setelah kejadian ini. Ya pemirsa, informasi ledakan gudang kembang api di California, Amerika Serikat tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya terkait update terkini pencarian korban kapal tenggelam di Selat Bali. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, viral aksi kekerasan oleh oknum keamanan proyek lahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atas kejadian tersebut, 1 orang warga mengalami kekerasan. Aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang warga mengaku menghentikan kegiatan pembuldozeran lahan karena tanah yang disengketa merupakan tanah garapan. Hal ini dipicu karena tidak adanya pemberitahuan atau komunikasi yang jelas antara pemilik lahan garapan dengan warga. Hingga warga menghentikan kegiatan dengan cara mencabut kunci alat berat. Hal ini memicu amarah keamanan di lokasi hingga berujung pada pemukulan. Dia datang ke alat berat dan mengambil kuncinya. Kunci, nah sesudah itu sama anak-anak kan dikejar. Pas ketika dikejar, ya adalah perlawanan sama dia. Nah langsung dia, kalau nggak salah di videonya juga itu jelas. Ketika dia diamankan sama anak-anak, Mahdi itu memukul tim kami. Saya ambil kunci yang bulldozer pertama, saya pegang. Nah, ngelangkah saya lari mau ngambil kunci yang beko, yang lagi ngerusak pohon pisang terus nangka apa. Nah, saya dikejar Pak, saya didorong-dorong saya dikejar sama beberapa orang. Nah, di situ langsung saya dikeroyok Pak. Dalam kejadian ini, seorang warga mengalami luka-luka akibat pemukulan dan buntut kejadian ini, kedua belah pihak pun saling melaporkan kepada pihak kepolisian Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, saksi kunci kasus penembakan Gama, siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah, mengalami ancaman dan intimidasi dari orang tak dikenal. Kuasa hukum akan membawa kasus penghalangan saksi dalam persidangan ini ke ranah hukum. Aku kuasanya loh, yuk. Iya. Virai, kuasa hukum saksi kasus penembakan siswa SMK 4 Semarang Zainal Abidin sedang berebut saksi dengan orang tak dikenal di depan Pengadilan Negeri Semarang. Ya kan mau jadi kuasa, kok nggak boleh? Orang tak dikenal dengan badan tegap mencoba menghalangi saksi anak berinisial V yang akan mengikuti persidangan dalam kasus penembakan Gama Rizky Oktavandi yang dilakukan oleh Aibda Robik, anggota Satuan Narkoba Polrestabes Semarang. Ayo. Kuasa hukum terdakwa sempat mendapat halangan saat akan menjadi saksi kunci dalam persidangan tersebut. Kuasa hukum saksi V mengaku sempat terjadi perdebatan dengan orang tidak dikenal yang mencoba menghalangi saksi inisial V. Pasalnya, saksi V dialibikan menjadi korban pembacokan kelompok almarhum Gama oleh terdakwa, ternyata tidak terbukti menjadi korban pembacokan. Mau saya bawa ke ruang sidang karena sudah mulai,
tapi dihalang-halangi, bahkan ketika saya membawa itu sampai ret-retan Mas, sampai memalukan. Dia mempertahankan tidak boleh dibawa. Alasannya apa saya nggak ngerti, maka saya tetap tarik, saya rangkul anaknya di ketiaknya, saya bawa sampai ke depan ruang persidangan. Kuasa hukum keluarga korban akan membawa kasus penghalangan saksi dalam persidangan ke ranah hukum. Pasalnya, saksi kunci harus dilindungi dan tidak boleh diintimidasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto menerobos masuk dan mengganggu rapat tertutup antara Kapolda Yogyakarta dan Komisi 3 DPR. Ia menuntut teman-temannya sesama mahasiswa UGM dibebaskan. Masih ditetapkan sebagai tersangka di Jakarta. 8 kawan kami, masa aksi media juga masih ditetapkan sebagai tersangka di Semarang. Hal ini menodai semangat demokrasi. Tio membentangkan poster bertuliskan "Bebaskan kawan kami" di hadapan Kapolda DIY dan anggota Komisi 3 DPR RI di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu lalu. Tio pun mengungkapkan bicara hukum jadi tak berguna apabila keadilan tak ditegakkan. Aksi ini dilakukan karena BEM UGM menuntut pembebasan rekan-rekannya yang ditahan usai aksi demonstrasi Hari Buruh di Semarang dan Jakarta pada Mei lalu. Dan seterusnya, ini merupakan keprihatinan kami. Dan bagi kami, ngomong kosong kita bicara hukum ketika hukum itu tidak memberikan. Kita beralih ke informasi terkait kapal tenggelam. Pemirsa, pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan dan membuahkan hasil. Sebanyak 21 korban selamat tiba di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi setelah bertolak dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Para korban telah dijemput keluarganya yang menunggu sejak Kamis dini hari. Sebanyak 21 korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya telah tiba di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Mereka langsung mendapat penanganan medis di salah satu ruangan di Posko Crisis Center sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang. Data terbaru korban selamat yang ditemukan sebanyak 30 orang. 21 diantaranya telah diserahkan pada pihak keluarga di Pelabuhan Ketapang, sementara 7 penumpang diserahkan kepada keluarga di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Sementara 2 penumpang lainnya masih menjalani penanganan medis di Pelabuhan Gilimanuk. Sementara itu, 6 korban meninggal dunia malam ini akan diserahkan kepada pihak keluarga di Banyuwangi. Dari 6 korban meninggal, 1 diantaranya adalah balita berusia 3 tahun. Ya, pemirsa, data korban yang sudah ditemukan terus mengalami pergerakan. Hingga Kamis malam, korban selamat sebanyak 30 orang, 6 meninggal dunia, sedangkan 29 korban masih dalam pencarian. Pencarian korban kapal tenggelam yang dilakukan petugas Basarnas sejak sore tadi masih terus dilakukan. Hingga Kamis malam, berdasarkan pendataan ulang, jumlah korban selamat sebanyak 30 orang, sedangkan 6 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya dari data sementara, petugas menemukan 35 orang dan berubah menjadi 34 orang karena adanya nama ganda. Hingga saat ini, 29 orang penumpang masih belum ditemukan. Pemirsa, sejumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya menceritakan momen terombang-ambing di tengah laut setelah kapal yang ditumpanginya karam. Saiful, salah satu korban selamat yang melompat dari kapal dan diselamatkan kapal nelayan di pantai Candi Kusuma, Jembrana, Bali. Selamat. Salah satu penumpang bernama Saiful menceritakan KMP Tunu Pratama Jaya dengan cepat tenggelam di Selat Bali. Warga Jember, Jawa Timur ini selamat setelah melompat sesaat sebelum kapal terbalik. Dirinya tidak sempat mengambil pelampung atau life jacket
Beruntung saat berenang di tengah laut, dirinya menemukan pelampung dan diselamatkan kapal nelayan di perairan Candi Kusuma, Melaya, Jembrana, Bali. Orang tersebut banyak kan, terus yang pakai pelampung, saya aja yang nggak pakai. Itu memang pelampungnya terbatas atau seperti apa? Apa karena situasi panik saja? Situasi panik mungkin, Pak. Boleh diceritakan Bang, awal-awal itu tahu kapal mau oleng itu gimana? Ya tiba-tiba saya kan naik ke atas, tiduran, main HP, kok rame, kok tiba-tiba kapal itu miring. Ya itu saya terus naik ke atas itu, terus miring-miring, cepet langsung loncat deh saya. Tapi pas Mas lompat itu ingat posisi kapalnya sudah miring ya, sudah mau kebalik dah. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Informasi sementara, sejumlah penumpang sudah berhasil ditemukan selamat di perairan selatan Jembrana dan beberapa penumpang diantaranya ditemukan meninggal dunia. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub mengungkap kronologi tenggelamnya kapal motor penumpang KME Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan. KMP Tunu Pratama Jaya berlayar pada Rabu malam 2 Juli 2025 pukul 23:05 waktu Indonesia Barat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. 15 menit kemudian atau pukul 23:20 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya mengirimkan kode tanda bahaya yang diterima operator Pelabuhan Gilimanuk. "15 menit kemudian atau pukul 23:30 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan blackout atau mati listrik total lalu tenggelam. Adapun daftar penumpang KMP Tunu Pratama yang tercatat adalah 65 orang dengan rincian 53 orang penumpang dan 12 kru kapal. Kapal juga mengangkut 22 unit kendaraan bermotor. Hingga berita ini diturunkan, Basarnas merilis 6 orang penumpang dilaporkan tewas, 30 penumpang selamat, sementara 29 orang dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Sementara itu, untuk mencari korban hilang, Basarnas menurunkan 400 tim evakuasi termasuk 13 orang tim penyelam khusus dari Basarnas Special Group. Pemirsa, pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, aktivitas penyeberangan Gilimanuk Ketapang masih berjalan normal. Aktivitas bongkar muat semua dermaga berjalan seperti biasa. Beginilah situasi penyeberangan di lintas Gilimanuk Ketapang pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Seperti yang terjadi di dermaga LCM Gilimanuk, aktivitas penyeberangan maupun bongkar muat berjalan normal seperti biasa. Kapal tetap menjalani aktivitas penyeberangan di perairan Selat Bali. Diketahui hingga saat ini upaya evakuasi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya terus dilakukan tim SAR gabungan dengan menyisir perairan selatan Jembrana.